Oke, untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 5 Februari. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Antam ini yang secara teknikal malah buat low baru ya. Kemarin Jumat turun sampai ke level 1525. Ini kalau secara teknikal agak mengkhawatirkan sih untuk saham Antam, karena kalau kita lihat secara histori hitungannya ini udah berada di area support yang cukup kuat ya. Jadi misal minggu depan turun masih cenderung bearish, itu target penurunannya itu bisa ke level 1200-an ya. Jadi jangan buru-buru entry mungkin di saham Antam kalau misal hari Jumat kemarin distribusi ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi Antam, aslinya masih keluar tanggal 2 Februari kemarin untuk aslinya net sell 16,6 M. Kemudian kalau kita cek dalam satu minggu berarti dari tanggal 29 ya. Itu aslinya sebagian masuk sebagian keluar sih. Cuman hitungannya masih cenderung sepi, belum ada tanda-tanda buat reboundnya untuk hari Senin. Kalau kita lihat di sini tanggal 2 kemarin kita cek lebih detail. Ya walaupun ZPBK jualan, cuman hitungan sih ada yang nampung ya, yaitu AK dan HP. Untuk AK-nya yang nampung itu versi lokal dan HP-nya untuk AK-nya yang nampung itu versi asing. HP-nya versi lokal ya, yang distribusi itu asing, didominasi oleh broker-broker asing, yaitu ZPBK versi asing net sell. CC versi asing juga net sell 3,1 M ya. Jadi untuk hari Senin sih mungkin kalau ada tanda-tanda mau pullback ya atau naik, disclaimer kalau mau entry ini untuknya udah di area support kuat. Jadi antisipasinya ya harga terendah ya. Ya harga penutupan kemarin itu harga terendahnya untuk saham Antam. Jadi kalau langsung dibuka hijau mungkin ya buat teman-teman yang mau masuk ya disclaimer, tapi kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry dulu sih mungkin, karena ini secara teknikal juga masih cenderung bergerak bearish ya untuk saham Antam. Coba kalau kita lihat untuk laporan kuartal 4 apakah udah diupdate? Kalau kita cek di sini sih sebenarnya belum ya. Semoga aja nggak mengecewakan untuk pendapatan Antam atau performanya di kuartal 4 kemarin ya. Ya mungkin buat teman-teman yang masih punya posisi dan floating loss mungkin udah ambil kemarin di area support 1500-an atau 1600 ya di hold aja ya. Kalau di cut loss sebenarnya agak sayang ini untuk saham Antam ya, apalagi kalau kita menengok harga emas terus naik ya, harga emas itu terus naik. Ini kalau kita cek di apa ini harga XAUUSD. Tadi saya cek di itu trading view masih di angka 2000-an ya per US dollar. Jadi itu hitungannya sih ya masih di atas ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan rupiah. Misal di itu kan harga 2039, ini kan US dollar per troy ounce. Kalau kita di rupiah kan sih mungkin di angka 1 jutaan lebih ya. Apalagi rupiah juga melemah saat ini. Rupiah itu sekitar angka USD to IDR ya. Ini 1 dolarnya itu 1.700 ya. Agak mengkhawatirkan ya rupiah ini mau ke 16.000. Nah itu mungkin ya efek dalam negeri ya, efek luar negeri atau efek dalam negeri ya, faktor ekstra internal lah mempengaruhi. Mungkin suatu saat kita bahas ya. Kalau sampai rupiah melemah itu biasanya sih apa ya, yang paling kebijakan yang paling biasa dilakukan sih menaikkan suku bunga ya. Tapi kalau melihat suku bunga Indonesia saat ini, suku bunga acuan BI-nya udah cukup tinggi, itu ya tentunya nggak baik juga ya kalau suku bunga dinaikkan. Kan otomatis saham-saham yang punya hutang
bank cukup gede itu akan terbebani, dan itu bisa jadi sentimen yang kurang bagus sebenarnya ya untuk saham-saham, tapi kita lihat saja kebijakan pemerintah nanti ke depannya gimana ya. Mungkin seperti itu aja sekilas untuk saham Antam. Buat patokan untuk resistennya masih di 1580 ya. Oke, kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, tapi kalau mau masuk untuk investasi atau untuk jangka panjang ya mungkin bisa dimasukkan ke list ya, mungkin untuk saham Antam. Soalnya ini secara teknikal juga udah di area support kuat. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk selanjutnya kita coba akan cek saham MDKA. Untuk saham MDKA ini kemarin Jumat candlenya hijau, cuman kecil ya. Jadi agak kurang kuat kalau misal besok naik itu. Kalau melihat candlenya aja ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, MDKA hari Jumat kemarin tanggal ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir net sell 60-an M untuk ASINya, untuk hari Jumat aja kemarin net sell 16,1 ya. Jadi untuk ASINya masih keluar di saham MDKA. Coba kita cek lebih detail hari Jumat kemarin tanggal 2 Februari, hitungannya ada yang akumulasi ya, yaitu CC net B21,9 M, walaupun ya belum banyak-banyak banget sih untuk kelas MDKA. Tapi asingnya net sell, jadi yang masuk itu lokal ya, CC PD versi lokal, yang net P, yang akumulasi itu lokal. Untuk besok sih mungkin kalau nggak sideways ya, ini udah di tengah-tengah juga, kalaupun mau entry agak nanggung ya, walaupun ada kemungkinan mungkin naik ya untuk saham MTK kalau melihat transaksi kemarin Jumat ada yang akumulasi walaupun lokal ya. Kalau mau entry bagusnya, momen yang bagus itu pas dekat area support, mungkin di bawah 2300 ke bawah lah, itu bisa dijadikan kesempatan buat entry ya. Misal ada tanda-tanda mau pullback dan antisipasinya di bawah 2200. Mungkin seperti itu sih untuk saham MDKA ya. Mungkin untuk ini hitungannya sih untuk trend konsolidasinya udah lumayan lama ya. Dari akhir bulan September sampai awal Februari ini masih berada di area sini-sini aja. Untuk support kuatnya masih di area 2200 dan resistennya di 2900. Jadi kalau mau swing mungkin bisa entry di dekat area supportnya ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham MDKA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang sampai hari ini masih berada di area bawahnya ya, masih di bottom. Ini ya trennya masih gini-gini aja ya, konsolidasi, tapi beberapa hari terakhir ini sih udah mulai tinggi, udah mulai meningkat lah, belum terlalu tinggi untuk tingkat volatilitasnya, udah mengalami kenaikan nih 1, 2, 3, 4 ya, dibandingkan waktu itu kan hitungannya udah mulai sedikit ramai, cuman masih gagal breakout di atas 1180-an ya untuk kemarin tuh. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Pegas hari Jumat kemarin secara keseluruhan ada YP yang masuk 7,2 M, cuman asingnya keluar nih, ZP, KZ, AK, BK itu kan broker-broker asing. Di saham Pegas sendiri untuk asingnya kemarin Jumat net sell sebanyak 11,6 M ya. Jadi untuk asingnya masih net sell. Coba kalau kita cek dari tanggal 29 net sell 13 ya. Jadi kadang masuk kadang keluar. Kalau kita cek dari tanggal 29 di sini yang masuk paling banyak itu YU. YU-nya YU lokal tapi ya. Mungkin masih konsolidasi di bawah 1180 ya untuk saham Pegas besok kalau belum ada tanda-tanda pullback di seri volume yang cukup tinggi. Kalau kita lihat untuk laporan biasanya sih belum keluar ya, tinggal nanti lihat aja laporan kuartal 4-nya gimana. Apakah mengalami pertumbuhan atau enggak ya. Kalau ya minimal bisa lebih bagus dibandingkan tahun kemarin lah, mudah-mudahan ya. Soalnya kalau kita lihat secara historinya sih di kuartal 4 itu paling kurang bagus ya untuk saham Pegas. Dari tahun 2020 itu rugi paling besar di laporan kuartal 4 atau laporan tahunan ya. Di 2001, 2002 juga hitungannya paling kecil itu EPS-nya di kuartal 4 ya. Tinggal nanti lihat gimana tahun 2023 kemarin, apakah laporan kuartal 4-nya masih
kurang menarik atau enggak ya, kita tunggu aja. Yang pasti sih kalau secara teknikal ini hitungannya udah di area bottom dan secara valuasinya juga udah menarik sih sebenarnya ya. Untuk saham Pegas itu nggak mahal-mahal banget. Jadi kalaupun turun itu ya harusnya resikonya nggak terlalu tinggi ya. Semoga aja seperti itu untuk saham Pegas. Di harga saat ini valuasi PBV-nya 0,6 loh, 0,68 ya. Menarik sebenarnya kalau buat dimasukkan ke list ya, kalau tujuannya untuk swing atau investasi. Ini udah di area bawah. Oke, itu untuk saham Pegas. Kembali lagi disclaimer ya. Nah, untuk selanjutnya kita cek saham Medco. Medco hari Jumat kemarin turun minus 2,12% ya. Ke ya ini jebol 115.155. Medco, coba kalau kita hapus aja ini. Ini udah kurang pas ya, soalnya udah cukup lama. Misal kita update, ukur pakai ini, maka untuk support terdekatnya besok misal masih turun ya, itu ada di 1130. Pantau aja di area sini, misal masih dibuka merah. Ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry buat trading ya. Untuk saat ini mungkin coba kalau kita cek untuk transaksinya Medco. Medco hari ini tanggal 29. Kok 29 berarti dalam satu minggu terakhir ya. Kalau 29 itu kita cek dalam satu minggu terakhir untuk saham Medco hitungannya di distribusi level lokal ini. Kalau kita cek hari Jumat aja tanggal 2 Februari kemarin secara keseluruhan untuk saham Medco di distribusi oleh YU AK. Untuk YU-nya versi lokal ya, lokalnya ada yang distribusi 11,9 M dan aslinya juga net sell. Ini ada AK yang keluar 9,5 M ya. Jadi untuk saham Medco aslinya kemarin Jumat net sell sebanyak 3,9 M. Ya, net sell sih. Tadi kalau kita cek dalam satu minggu terakhir juga lebih banyak yang keluar ya untuk aslinya. Jadi itu dari Senin sih mungkin di awal market masih cenderung turun ya. Jadi tunggu aja di area support terdekatnya ini 1130. Apakah ada tanda-tanda pullback di area sini atau enggak? Jebol di bawah itu jangan buru-buru entry lagi di saham Medco karena support selanjutnya ada di 190-an ya, 190-an. Dan di 190 hitungannya ya support lumayan kuat ya di level 1090 ini ada beberapa kali mantul ya. Jadi misal jebol di bawah 1130 untuk besok minggu depan atau besok Senin itu tunggu di area support selanjutnya, jangan buru-buru entry ya. Amannya sih seperti itu. Dan buat patokan aja resistennya ada di 1170 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Medco ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEK. MTEK udah cukup lama nggak kita bahas ya, nggak lama-lama banget sih, baru 2 hari kemarin ya kalau nggak salah. Hari Kamis atau Rabu kita bahas untuk MTEK itu. Hari ini turun, hari Jumat kemarin turun ya. Setelah naik hari Kamisnya, Jumatnya turun walaupun sempat naik dulu ke level 5.510 untuk harga tertinggi ya. Cuman turun lagi. Coba kalau kita cek untuk saham MTEK, EMTK berarti Jumat itu apakah cuma teknik Kamis ya, apakah cuma technical ribbon aja waktu naik? Kalau kita lihat sekilas sih ada lebih banyak yang keluar ya. AK net sell 4,6 M, AK yang keluar itu versi asing. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya nampung ya. Untuk asingnya di saham MTEK net sell, MTEK bukan MTEL ya, EMTK. Net sell 6,8 M, jadi aslinya keluar loh. Jadi gimana ini untuk saham MTEK buat low baru ya kemarin soalnya. Buat low baru, misal kita kayaknya kurang pas juga ya.
Mungkin buat patokan ya, untuk area resisten tertekannya ada di 510, harga tertinggi kemarin itu area resisten, dan untuk supportnya harga terendah waktu itu 460. Jadi mungkin misal turun dan jebol di bawah 460, jangan buru-buru buat masuk ya. Soalnya ini secara tren juga masih cenderung bearish ya. Wah, ya setelah kemarin buat low baru di bawah 480 itu hitungannya udah masih melanjutkan tren penurunannya ya. Apalagi coba kalau kita cek ya untuk transaksi. Ya walaupun secara valuasi mulai murah sih untuk saham MTech. DRG dengan PBV 0,8 ini hitungannya sih emang ya nunggu apakah laporan kuartal 4 ini ya tak profit atau enggak gitu aja ya untuk saham MTech. Kalau profit berarti ada tanda-tanda buat rebound lagi mungkin seperti itu, soalnya kebanyakan rugi sih. Ya enggak kebanyakan sih. Kapan ya? Ya ini sih profitnya di tahun 2023 kemarin estimasinya minus 4. Ya, semoga aja kalau laporan kuartal 4, laporan tahunannya itu bagus ya, saham MTech ada potensi buat rebound lagi ya. Buat rebound ya paling nggak ke BBV 1 ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau mau jebol support, nah itu secara technical jangan buru-buru entry aja. Takutnya buat low baru ya, dan untuk harga target price-nya misal buat low baru supportnya lumayan dalam, ada di 360-an. Ya semoga aja enggak ya, cuman ya kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham MTech ya, perhatikan area support resistennya ini. Kalau mau entry di tengah-tengah agak nanggung sebenarnya ya. Mending tunggu di area supportnya ini kalau ada tanda-tanda mau pullback, atau ya tunggu ada sentimen positif gitu aja ya. Oke, itu untuk saham MTech ya. Mungkin kalau udah entry misal dan nyangkut tapi minusnya belum terlalu dalam, ya jangan buru-buru buat cut loss, karena setelah valuasi hitungannya menarik ini untuk saham MTech ya. Hitungannya neraca keuangannya juga cukup aman ya. Ya cukup aman, nggak punya hutang kan, hampir nggak punya hutang. Jadi misal suku bunga next bisa naik lagi karena rupiahnya yang terus melemah, kemungkinan untuk MTech ya mudah-mudahan nggak ngaruh banget. Ya tetap ngaruh sih, cuman semoga aja nggak terlalu ngaruh berdampak buruk ya. Hitungannya untuk MTech ini hutangnya kecil. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTech ya. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham S Hardware. Udah cukup lama kita nggak bahas. Harga sahamnya udah cukup tinggi, tapi kemarin Jumat turun ya. Turun 4% lebih, cukup dalam. Untuk level harga saat ini, supportnya ada di area sini 805 ya. Jadi misal besok turun, pantau aja di area 800 lah. Semoga masih bisa bertahan di atas 800 kalau merah. Kalau kita cek untuk transaksinya, Aces kemarin Jumat tanggal 2 Februari ya. Secara keseluruhan sih yang aslinya masuk ini malahan. Sebagian masuk tapi ada yang keluar. Yang keluar itu BB, net sale 9,9 M, 100% jualan ya untuk BB versi asing. Kemarin di saham Aces, dan yang nampung itu ZP 10,9. Cuman lebih banyak yang masuk sih untuk asingnya Aces. Jadi ya ada yang nampung lah, turunnya saham Aces itu ada yang nampung. Ya mungkin mudah-mudahan aja bisa mantul di area sini ya. Kalau jebol di bawah 800 bisa tunggu di area support selanjutnya di 780. Kalau lihat secara historis sih 780 ini area support yang lumayan kuat ya. Mantul di area sini kan di 780. Jadi pantau aja dua area supportnya ini, misal besok merah. Kalau di area 805, 800 itu ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry ya. Untuk resistennya 840 udah jadi resisten lagi untuk saham Aces. Oke, kalau kita lihat sekilas untuk performa di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sih sebenarnya ya. Ya hampir mirip 11-12 dengan tahun 2002 kemarin sih dari segi pendapatan. Kemudian dari segi valuasi di harga saat ini PBV-nya 2,4. Hitungannya sih udah nggak murah-murah banget ya.
Tapi yang menarik untuk saham Aces itu dividen per rasio cukup tinggi, 82% ya. Jadi ini hitungannya perusahaan yang ya udah ya udah mateng mungkin. Dan hitungannya juga kecil ya, dan karena hasilnya 900% ini gede sekali ya. Jadi aset lancarnya terlalu banyak sih ya, hitungannya sih nggak murah-murah banget juga ya, mungkin kurang terlalu banyak aset lancar sebenarnya, kurang bagus juga ya. Ya, kalau mau invest sih sebenarnya agak telat ya, di saham Aces ini udah lumayan tinggi kenaikannya. Tapi kalau misal bisa breakout di atas 890 itu kemungkinan untuk saham Aces bisa naik lagi ngejar 1000-an ya. Soalnya waktu itu kan kalau bisa breakout di atas 890 berarti kemungkinan untuk saham Aces akan buat higher high lagi, dan ya itu salah tanda-tanda ya untuk saham Aces trennya masih melanjutkan tren bullish-nya. Oke, itu untuk saham Aces, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.